Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gak kedengar suaranya. Shalom. Selamat yang sudah dapat beras, yang sudah dapat yang pertama kali ya. Oh, luar biasa. Bukan karena berasnya, saya percaya Anda hadir hari ini karena haus, kangen dengan saudara seiman kita. Sudah lama kita tidak bersua. Hampir berapa bulan masih ingat ya ibu-ibu bapak-bapak? 3 bulan ya. 3 bulan seperti 1 tahun ya. Seperti 1 tahun, 2 tahun kayaknya lama banget kita nggak ketemu. Tapi kita percaya bahwa kita tetap bersatu dalam Tuhan. Amin. Apapun yang kejadian kita yang kita alami pada hari ini, kita tahu bahwa kita tidak melihat koran lagi, TV lagi, stres ya saudara ya. Korban bertambah dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi anak-anaknya hari ini. Amin. Kita percaya walaupun kita sepertinya jauh 1 meter kiri kanan, tapi kita tetap dengan Tuhan. Amin saudara. Kita siapkan hati kita untuk kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab saya percaya bahwa terus dalam lindungan Tuhan kalau kita dekat dengan Dia. Kita sudah belajar setiap hari Jumat. Pelajaran pertama pengenalan akan Tuhan, dan kita sangat tahu bahwa bila di balik setiap masalah ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Apapun yang kita alami hari ini, kita percaya hal-hal yang menakutkan itu akan sirna dengan sendirinya. Sebab Tuhan selalu dekat dengan orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Walaupun hari ini Bapak Ibu yang di rumah, Ibu anak sekolah Minggu yang saat ini menonton kita lewat streaming yang diputar Jerman, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, haleluya. Katakan Dialah penolong kita yang setia. Amin, amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluan kami. Oh, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Haleluya. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan saya undang sudah bagi berdiri bersama-sama. Kita bagi berdiri bersama-sama menghormati hadirat Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari kita mengatakan Kaulah penolong kami yang setia Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Mari yang di rumah juga angkat tanganmu sama-sama. Dimanapun kita berada hari ini, kau yang masih di rumah, kau yang mengikuti ibadah streaming hari ini, setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir, bawa hatimu melekat dengan Tuhan hari ini. Yesusku tak. Angkat tanganmu sama-sama, katakan segala perkara dapat ku tanggung
percaya. Yang wanita saja, yang wanita akan pujian ini segala. Ini doa kami Tuhan. Banyak sikir lama-lama. Kau beri kekuatan buat yang kecil di sumber pemakaran hari ini. Adalah sumber kekuatan buat kami Tuhan. Banyak sikir lama-lama. Mari yang pria saja yang wanita berdoa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Siapa yang percaya, dialah sumber kekuatan. Siapa yang percaya, engkau akan seperti burung raja wali yang terbang tinggi, yang di bawah Tuhan semakin tinggi. Siapa yang percaya, Tuhanlah sumber kekuatan buat setiap kita. Siapa yang percaya, dialah sumber. Segala perkara dapat ku cepat saja kepujian ini. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tidak tetap percaya dan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, tetap percaya, tetap setia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami datang dalam hadirat-Mu, kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya mungkin di luar sana ada ketakutan, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan pagi hari ini. Kami datang dengan segala tubuh kami yang sehat. Kami mau menguatkan imun dan kuatkan iman kami. Tetap kami percaya di balik semua yang terjadi wabah ini ada maksud dan tujuan yang indah buat setiap orang-orang percaya untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami menjadi mempelai-mempelai Kristus yang kami dipersiapkan hari ini menjadi gadis-gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Kami siap menerima segala sabda firman-Mu yang sebentar kami akan dengar dalam nama Yesus yang siap diurapi Tuhan, yang dilawat Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Kita bertangan berkumpul nama Tuhan. Boleh kita berikan shalom semuanya dengan dada yang seperti ini, kiri kanan belakang. Mohon maaf mungkin kita sedikit agak bermusuhan sedikit ya, sebab kita juga mau menjaga protokol kesehatan, di mana kita percaya kita selalu tetap beribadah. Amin, semuanya sehat? Sehat, amin, haleluya. Yang sehat kedua belah tangannya diangkat dong. Yes, haleluya. Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Jangan tepak sayapnya seperti burung raja wali yang terbang tinggi, yang selalu menaungi kita, saudara. Haleluya. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya. Di luar sana boleh bahaya, tapi Yesus sebagai Bapa yang akan selalu menggendong kita, melindungi kita. Amin. Haleluya. Takkan pernah tinggalkan diriku.
dalammu, bila ku di dalam, bila ku di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Siapa yang takut lagi hari ini? Amin. Wah, aku gak takut. Kiri kanan bilang, aku gak takut lagi. Haleluya. Bagai Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan di dalam bahaya. Itulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diri. Yang di rumah juga sama-sama katakan haleluya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila ku di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selalu. Bila ku di dalammu, bila ku di pihakku, bila ku di haleluya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Siapa yang melindungi saya dan saudara? Siapa yang melindungi saya dan saudara? Tuhan Yesus beri kemuliaan buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Beda ya saudara ya. Waktu di rumah kita cuma keluarga kecil saja, tapi di sini keluarga besar, powernya luar biasa. Amin saudara, amin. Kangen nggak? Coba kanan kiri kanan. I miss you bro, I miss you sis, I miss you bro, I miss you sis. Haleluya, haleluya. Amin saudara, amin. Tadi siapa yang datang yang paling awal? Yang dapat beras siapa tadi? Amin. Haleluya, bukan karena berasnya ya saudara, karena saudara kangen saudari. Amin. Karena Tuhan kita baik. Teramat baik. Kiri kanan bilang begini. Haleluya. Tuhan kita baik dan teramat baik. Haleluya. Haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara merasa kebaikan Tuhan, angkat jempol ya sama-sama nanti buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu, menerangkan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak bagi kebaikan. Angkat jempol sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di. Haleluya. Kita angkat tangan kita sama-sama. Janganku bersorak-sorai bagi. Angkat kedua jempolmu untuk kiri kananmu. Yes. Haleluya. Engkau baik, sangat kasih setia-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Yang wanita saja engkau baik, kasih setia-Mu. Engkau baik. Yang pria saja, yang pria para kompas sama-sama. Engkau. Mana suara pria-pria yang luar biasa.
Ya, mana suaranya? Sama-sama suara kita sambungkan. Engkau baik, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara bawa uang cash, boleh ke sana. Tapi kalau saudara mau barcode, bisa silakan ambil handphone Anda. Dan sebelumnya kita berdoa. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Gembala akan berdoa buat persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh bisa datang ke rumah-Mu untuk menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik, bahkan teramat baik, bahkan teramat indah dalam hidup kami selama masa pandemik ini Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, sehingga pada saat ini kami datang dengan tubuh yang sehat, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami akan memberikan persembahan untuk Engkau, biar Tuhan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberinya Tuhan. Biar Tuhan persembahan ini boleh menjadi berguna untuk rumah-Mu Tuhan. Ada persiapan makanan di rumah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahwasanya Engkau besar untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara mau langsung scan barcode silakan. Mau ke depan boleh, bebas. Kita angkat pujian kekuatan di tengah badai. Anda boleh scan barcode di depan. Kalau saudara mau memberikan langsung silakan. Biasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari belajar pujian ini. Tuhan akan berikan kekuatan di tengah badai apapun itu. Seperti pujian ini yang kita nyanyikan bersama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan
pertolongan dan pengharapan, Tuhan kebenaran. Untuk menyambut hadirat Tuhan dan firman Tuhan, kita bagi berdiri bersama-sama. Kita belajar pujian ini sebagai doa kita, bahwa kekuatan di tengah badai. Haleluya. Oh, saat ku berada di tengah berlomba, Kau ada di sana. You are not alone. Kau gak sendiri, saudara. Saat cobaan lewati ujian, tanganmu mengunjungiku. Kasihmu, siapa yang rindu kemuliaannya dinyatakan di tempat ini? Angkat tanganmu sama-sama. Kemuliaanmu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Yes, God. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kebenaran. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Yes, God. Kau pertolongan dan perlindungan, Tuhan kebenaran. Sidang jemaat Tuhan, kita saja menyangkat pujian ini. Kemuliaan Tuhan pasti. Yes, God. Bersama-sama. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Oh, yes, God. Kau pertolongan sama hamba-Nya dan pengharapan, Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali. Tepatnya sudah 3 bulan. Amin. 3 bulan. Siapa yang sangat rindu beribadah di tempat ini? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Dan saya percaya semuanya rindu pada Tuhan dan rindu pada sesamanya. Amin. Amin. Kuasa Tuhan yang luar biasa pada pagi ini sehingga kita juga bisa duduk bersama. Kita melewati 3 bulan dengan kesehatan yang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa? Ya, karena kesehatan yang luar biasa ini tentunya Tuhan mau kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Gimana yang terbaik buat Tuhan? Kita mau semuanya. Kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Judul khotbah kita pada hari ini yang diberikan oleh Pak Yus adalah melayani dengan memberi yang terbaik. Jadi melayani itu dengan memberi yang terbaik. Saya percaya teman di tempat ini semuanya pernah ke mall, pernah belanja, pernah apapun. Kalau ketemu, kalau pelayannya mukanya jutek, kalau Anda mau beli, kira-kira jadi beli nggak? Gimana? Nggak jadi. Mukanya udah jutek. Mukanya juga itu kalau orang bilang muka pepaya dan lain sebagainya, jadi nggak beli kan, benar nggak? Tapi di satu sisi ya, ada toko yang lain. Kita nggak bermaksud membeli apa-apa, tapi pelayanannya cukup bagus, pelayanan yang luar biasa. Ini kira-kira dengan senyum yang bagus, dengan servis yang bagus. Menurut teman-teman, yang nggak beli bisa jadi beli nggak? Bisa beli. Amin.
Sama dengan kita pada firman Tuhan pada pagi ini, melayani dengan terbaik itu, ya, kita kepada Tuhan juga sama. Kita melayani Tuhan itu kalau dengan terpaksa, kira-kira tahu nggak sih Tuhan? Dan yang melayani ini kira-kira yang dilayanin tahu nggak? Kira-kira misalnya pagi saya datang, muka saya cembetut, mukanya gini. Kira-kira tahu nggak bahwa kita ini melayani dengan terpaksa? Seberapa banyak kita pernah merasakan seperti itu? Amen. Jadi seberapa banyak? Nah, kenapa kita melayani dengan yang terbaik? Karena pertama, kita boleh lihat next berikutnya. Ini dari dasar Alkitab. Oke. Boleh next. Nah, dasar Alkitab di Kolose 3 ayat 23. Boleh saya bacakan? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23 itu, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya saya selalu katakan gini, di dalam pekerjaan apapun juga, saya nggak bicara di dalam terlalu teologi dulu ya, tapi di dalam dunia sekuler. Waktu kita bekerja, waktu kita melayani, waktu kita bekerja, kadang-kadang kita nggak sesuai dengan atasan kita, kadang-kadang kita nggak sesuai dengan lingkungan kita, kadang-kadang kita nggak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ingat satu hal, kita kerja bukan untuk manusia, kita kerja untuk Tuhan. Dan ini saya praktekkan di kantor. Kepada tim saya, yang saya katakan, Anda kerja bukan untuk saya, Anda kerja bukan untuk perusahaan, tapi Anda kerja untuk Tuhan. Sama juga, waktu kita melayanin untuk Tuhan. Kadang-kadang ada yang nggak suka kalau kita melayani dia, kadang-kadang kita menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang kok kayak sok suci banget, biarin aja. Karena kita bukan untuk manusia. Ya. Nah, di yang kedua, Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu semua simbolnya merah semua. Betul? Jadi semuanya warna merah semua. Artinya kita bisa tahu maksud dengan segenap hatimu itu, next. Maksud dengan segenap hatimu, jiwamu, akalmu, akal budimu, dan kekuatanmu, itu apa sih? Nah, di sini kita katakan, dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Artinya kita kerja dengan sepenuh hati. Kalau sepenuh hati itu punya passion yang sepenuh hati itu, kitanya sepertinya gini, kita datang, kita nggak usah disuruh. Kita nggak ada paksaan dari manapun. Misalnya, ini siapa? Anaknya Mukmin, siapa? Pin, ya. Pin, kalau mama suruh kerja, kadang-kadang ada 2 kali, kadang-kadang mama nggak suruh juga bisa kerja karena dari sepenuh hati, benar ya? Tapi kalau lagi kurang mood, disuruh kerja kira-kira gimana? Langsung kecewa, langsung apa, benar ya? Nah, sama, kalau kita dengan segenap hati, kita melayani dengan sepenuh hati, tanpa disuruh. Atau ada paksaan. Yang paling parah itu, karena nggak enak hati sama Pak Yusa sama Bu Maria. Karena disuruh oleh Bu Maria. Bukan melayani dengan hati. Sekali lagi saya selalu katakan seperti ini, layanilah dengan hati. Karena di dalam hati itu ada harta dan properti. Anda layanin dengan hati, Anda pasti dapat properti. Nanti saya bisa kasih lihat slide yang berikutnya. Segenap jiwamu. Kita melayanin dengan segenap jiwamu. Kita harus selalu siap dalam kekecewaan. Contoh, waktu kita di toko atau di mall apa, mereka belanja, kita
coba ini, nggak jadi lagi, coba ini, nggak jadi, coba ini, nggak jadi, coba ini, nggak jadi. Udah itu tinggalin lagi, nggak ada bilang terima kasih. Halo, apakah ini kita sering terjadi? Nah, kalau nggak jadi, tiba-tiba pelayannya sumpah-sumpahin atau gimana, kira-kira enak nggak? Nggak enak. Nah, tapi kalau dia layani dengan segenap jiwa, berkatilah orang ini supaya dia kembali lagi. Amin. Jadi waktu kita melayanin juga sama di dunia kita kerja, kita melayani itu orang kalau nggak beli itu bukan dia nggak mau beli, dia belum waktunya untuk belanja. Udah itu aja, simple. Amin. Ya, jadi sama dengan di hadapan Tuhan. Kalau orang belum mau kenal Tuhan, ya wes lah, bukan urusan saya. Urusan saya adalah menabur. Tuayan urusan Tuhan dan kirim ke orang lain. Amin. Jadi kita menabur aja. Waktu menabur ini, ya semalam ya saya sedikit, istri saya lagi tuayan, bisa aja katanya nggak cocok. Saya bilang nggak apa-apa, selama tuayan kita benar, kita tetap bisa menabur. Amin. Nah, segenap akal budimu. Kembali lagi dengan segenap akal budi. Ya dengan tulus lah. Jangan kalau melayani Tuhan atau jangan melayani sesuatu ada imbalannya. Kalau ada bahasa wanipiro, berapa yang saya dapat, berapa yang saya dapat, berapa yang saya dapat. Ingat, contoh, waktu kita memberi, give, ada thanks, bukan thanks and give. Give and thanks. Kita memberi, kita akan diberi. Amin. Contoh yang gampang. Kadang-kadang ada ilmu yang kita dapat, kita nggak berani memberi pada orang lain. Betul? Salah. Kalau waktu kita memberi, kita dapat juga ilmunya. Menurut pendapat Pak Yusuf apa? Menurut Pak Robi apa? Menurut Bu Devi apa? Akhirnya kita mendapat 3. Kita memberikannya cuma 1. Ini contoh yang sangat gampang. Nah, segenap kekuatanmu. Kita melayani dengan semuamu, talenta, dan pengalaman yang ada pada kita. Semua ilmu, pengalaman, dan talenta yang ada pada kita. Kalau kita melayaninya dengan tidak mengeluarkan ilmu kita, atau talenta kita, atau pengalaman yang kita dapat, pertanyaannya, ilmu yang kita dapat, talenta yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat bisa dibawa sampai mati? Tidak. Jadi apapun yang kita dapat pada pagi ini, apapun yang kita dapat dalam hidup kita ini, biarkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi berkat itu bukan hanya sekedar uang. Berkat itu juga bisa adalah ilmu yang kita dapat. Misalnya, buat ibu-ibu, yang pintar buat kue. Buat kue ada kan? Nah, Bu Dede pintar masak gitu ya. Yang pintar. Nggak apa-apa ngajarin orang, nggak apa-apa. Jangan takut resepnya tuh ditiru orang. Nggak usah takut karena tangan Anda uletannya beda. Percaya atau tidak, orang yang jual kue tiaw, bosnya yang masak sama karyawan yang masak tetap beda. Lauknya sama, benar? Jadi nggak usah khawatir. Berikan aja, memberi. Berikan, maka kita akan diberi. Sama, kita melayanin dengan yang terbaik. Kita akan dilayanin yang terbaik. Nah, boleh kalau saya sampaikan gini ya. Kalau ada, kira-kira kita merasa kecewa dilayani tidak terbaik, jangan marahin orang itu dulu. Tapi introspeksi diri. Introspeksi, kita ini melayani sudah terbaik nggak? Ya karena kita give and take. Jadi kalau give and take itu kita kalau kita beri, kita kan terima kan? Jadi kalau kita kena yang namanya pelayanan yang tidak terbaik, halo teman-teman, jangan marahin orang itu dulu, tapi introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita di dalam di gereja tidak ada dapat pelayanan terbaik, introspeksi diri sendiri dulu. Setuju? Ya? Nah, next.
bagaimana kita melayani dengan memberi yang terbaik. Satu, kita melayani dengan segenap hati, seperti yang tadi saya katakan, dan pikiran kita, supaya kita bisa menjadi pelayan yang terbaik. Kalau jadi pelayan terbaik kan di dunia sekuler, jadi pelayan. Tapi di dunia gereja, kita beribadah, menjadi pelayan terbaik, lama-lama jadi apa? Gembala yang baik. Kalau jadi gembala yang baik, ya, maka di Yohanes 10 ayat 11, saya bacain aja. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi melayani Tuhan itu udah dengan sangat jelas memberikan nyawa. Bukan memberikan duit, bukan memberikan waktu, tapi nyawa. Nyawa artinya kehidupan kita secara utuh. Jadi kalau mau melayani Tuhan dengan terbaik adalah melayani dengan utuh. Amin. Nah, yang kedua, kita melayani dengan talenta, pengalaman, ilmu yang ada pada kita. Seperti tadi saya sampaikan. Karena ilmu yang dapat dari kita itu berasal dari Tuhan. Amsal 4 ayat 2, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 2, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku. Jadi kalau kita melayani Tuhan, tidak dengan ilmu kita, tidak dengan talenta kita, tidak dengan pengalaman kita, artinya, tadi di Alkitab jelas apa? Meninggalkan petunjuknya. Amin. Oke, yang ketiga. Kita melayani harus dengan semangat yang tinggi, tidak putus asa, terutama dalam menabur benih. Ya, kalau kita injilin menabur benih ya, benar nggak? Atau kita menabur dengan sukacita, menabur keuangan, menabur apapun. Tidak tahu, karena kita tidak tahu benih manapun yang akan tumbuh. Yang pasti, apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Karena kenapa? Karena Pengkhotbah 11 ayat 6, tabihlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jangan memberi istirahat pada petang hari. Amin. Karena engkau tidak akan mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Jadi waktu kita nabur benih, kita nggak usah mikir kapan dia tumbuh. Kita tabur aja. Ya, kenapa? Nah, sebaliknya, dengan 3 hal tadi di atas, apa sih yang kita dapat? Manusia kan seperti itu loh. Apa yang kita dapat? Di bumi seperti di surga. Anda mendapat sesuatu, pasti ada yang didapat. Kalau kerja melayani Tuhan dengan baik, dengan yang terbaik, pasti yang kita dapat. Satu, kita pasti mendapat kesejahteraan yang terbaik dengan berkat dari Tuhan. Saya kasih contoh yang gampang. Kalau Anda sebagai anggota, karyawan, atau sebagai pelayan, Anda melakukan servis yang terbaik, bisnis Anda servis yang terbaik. Makanya di dalam dunia usaha namanya service excellent. Betul? Service excellent itu adalah Alkitabiah. Servis yang terbaik, maka dia akan mendapat, apalagi kalau saya di asuransi, kalau agentnya servis terbaik, dia akan mendapat yang namanya MDRT, COT, TOT, sehingga reward-reward yang dia dapat. Betul? Sama dengan kita kalau mendapat servis yang terbaik, dia pasti akan dapat. Amin. Nah, karena servis yang terbaik itu, dia akan mendapat berkat yang terbaik. Yang kedua, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa, karena dengan memberi yang terbaik, pasti hasilnya, returnnya pasti terbaik. Seperti tadi yang saya katakan. Kalau sesuatu yang baik kita berikan, returnnya pasti yang baik. Kalau kita memberikan yang jahat, returnnya pasti jahat. Kalau kita berikan yang jelek, returnnya pasti jelek. Pertanyaan teman-teman, mau milih yang baik, ya yang jelek? Halo? Yang baik atau jelek?
Halo, dengar? Yang baik atau jelek? Baik. Boleh kita sama angkat tangan kita tinggi-tinggi dulu? Oke. Pegang di dada. Ya, saya akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Anda janji sendiri dengan Tuhan, ya, bukan dengan Kaidir, bukan dengan Pak Yusa, tapi Anda janji sendiri dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita memberi yang terbaik, kita akan mendapat sukacita yang luar biasa. Ya, pasti kita mendapat sesuatu yang sukacita yang luar biasa. Nah, karena kalau kita returnnya baik, kita akan dapat sukacita yang luar biasa. Kalau sukacita yang luar biasa, mana ada orang di dunia ini kalau dapat bonus gak ada sukacita, amin? Amin nggak? Pasti kalau dapat bonus, sukacita. Siapa yang kerja? Tolong angkat tangan. Oke. Kalau dapat bonus sukacita? Oh, ha? Kalau nggak dapat bonus itu nggak sukacita. Nah, kenapa kita bisa dapat bonus? Karena kita kerjanya dengan baik. Kita juga bisa mendapat penghormatan yang benar kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau yang baik itu pasti ada dapat sesuatu yang benar dari Tuhan. Nah yang selain dapat penghormatan, pasti kita mendapat kedudukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sama dengan di bumi. Kalau kita kerja dengan baik, kita melayani dengan baik, bos akan memberikan penghargaan. Penghormatan itu adalah penghargaan. Betul? Penghargaan yang terbaik buat kita. Nah, sama juga akan mendapat kedudukan. Setiap orang yang melayani pelayanan dengan baik di bumi, dia akan mendapat penghargaan. Setelah mendapat penghargaan, sering mendapat penghargaan, biasanya gimana? Mendapat promosi. Betul? Nah, kalau mendapat promosi, sama juga di hadapan Tuhan. Pertama, mendapat penghormatan dari Tuhan. Terus dapat lagi yang namanya promosi. Yaitu Anda akan diangkat lebih tinggi. Amin. Nah, jadi yang kita dapat adalah pertama, mendapat kesejahteraan. Kedua, mendapat return yang terbaik. Ketiga adalah mendapat penghormatan. Keempat, mendapat di hadapan Tuhan mendapat sesuatu yang promosi. Amin. Oke. Ini slide yang terakhir. Karena kita harus cepat. Lebih kurang 15 menit sampai 20 menit saja. Melayani dengan memberi terbaik itu adalah bukan hanya di gereja. Bukan hanya di gereja saja. Karena kalau di gereja saja, biasa semut pun nggak mati. Maksudnya kalau datang ke gereja kan jaga kekudusan, suci, ya. Mau marah lagi di gereja, ya. Jadi bukan hanya di gereja, tetapi ini yang paling penting di tempat kerja kita, di sekeliling lingkungan kita, ya, di mana kita tinggal, dan di dalam keluarga besar kita. Melayani Tuhan itu memberi yang terbaik itu bukan hanya di gereja. Jadi nggak usah katakan bahwa saya nggak bisa melayanin. Oh, nggak suruh melayanin di gereja kok. Melayanin di tempat kerja. Nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa. Misalnya ada barang jatuh, ambil sendiri. Nggak usah. Oh, Anda bos, suruh karyawan ngambil, nggak usah. Amin. Yang kedua, layanin terbaik itu juga bisa melayani, bukan kita sebagai suami harus dilayanin. Nah ini contoh ya. Tapi juga bisa melayani istri dan anak. Jadi layanan terbaik itu adalah seperti itu. Amin. Nah, biarkan firman Tuhan pada hari ini, supaya kenapa? Supaya yang terakhir ini adalah kita boleh sama-sama baca hidup kita. Ya, yang kata yang terakhir, hidup kita menjadi dampak buat orang lain. Oke? 1, 2, 3. Hidup kita bisa menjadi dampak buat orang. Dengan melayani yang terbaik, kita pasti berdampak hidupnya buat orang lain. Amin. Sesuai dengan tema kita, visi misi kita tahun ini,
menjadi berdampak buat orang lain. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Biarkan kiranya firman Tuhan pada pagi ini bisa menjadi rema dan kekuatan buat kita semuanya. Amin. Nah, puji Tuhan, kami berdoa sebentar. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarkan semua firman yang kami keluarkan dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah menjadi rema dan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Dan hamba-Mu kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita dong yang luar biasa. Terima kasih Pak Kaidir. Baik, sebelumnya, sebelum nanti saya 5 menit Pak Yusak akan menyampaikan sesuatu, Ibu Maria juga mungkin akan menyambut kita semua. Ada jiwa baru pertama kali hadir? Iya, oh iya, Pak Edward ya. Selamat datang Pak Edward, tuh, teman kita juga. Nanti beliau akan tinggal di Citadu Extension, jadi dekat ke sini ya Bapak Ibu. Senin dia udah mulai pindah kosannya, dia mau komitmen bergereja di tempat kita. Selamat datang Pak Edward, boleh yang dekat salami, kata ya coba gini saja, selamat datang Pak Edward. Nggak bisa salaman deh ya, sorry. Oke, saya sama Pak Yusak, silakan Pak. Shalom saudaraku, memang ini salah satu pelajaran yang kita bisa alami sendiri bahwa betapa pentingnya persekutuan seperti ini. Walaupun memang kita bisa melakukan persekutuan by online ya, melalui teknologi dan sebagainya, tetapi memang manusia itu butuh ya persekutuan seperti ini ya. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan seperti tadi sudah diucapkan dan sebenarnya sudah terpikir dalam diri saya. Ada satu yang saya rasa semua kita setuju bahwa kita patut bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Tentu saja dengan satu harapan, dengan doa Tuhan tetap terus melindungi kita. Ya, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sembrono dalam hidup ini. Biarlah kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya saudaraku, kalau belakangan ini sepertinya ada satu ucapan-ucapan mengatakan bahwa ya sekarang sepertinya kita dibiarkan saja, yang kuat ya akan bertahan. Tetapi saudaraku, di atas semuanya kita percaya memang ada rencana Tuhan buat kita sebagai gereja Tuhan bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada amin ya. Terima kasih saudara, walaupun kami dalam video kemarin mengatakan jangan takut, jangan khawatir, kuatkan imun, kuatkan iman, kami siap melayani saudara. Memang ke depan tentu saja kita berdoa dan berharap semua bisa berlalu dengan cepat sehingga kita bisa kembali normal seperti biasa. Nah, untuk menuju itu ada satu konsep yang ditawarkan atau yang didengungkan yaitu gaya hidup new normal. Nah, kira-kira gaya hidup new normal itu ya seperti sekarang kita dibiasakan mengikuti protokol-protokol kesehatan ya. Cara kita pada waktu kita meninggalkan rumah dan kembali ke rumah, cara kita bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, inilah sikap-sikap hidup yang baru ya. Ya, memang butuh proses, jangan khawatir, biar kita lakukan saja. Ke depan kalau memang dirasa ini masih cukup panjang, kemungkinan besar kita akan buka ibadah yang kedua ya, ibadah yang ketiga. Semua jemaat bisa difasilitasi ya, atau kemungkinan besar kita juga akan tetap menggunakan media online untuk dalam menjalankan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya berkati saudara dan saya bersama dengan Kak Tigawan di tempat ini berkomitmen dari peristiwa ini kami akan terus menegur saudara, menyapa saudara walaupun melalui online ya. Ada renungan-renungan yang saya bawakan yang saya pikir setidak-tidaknya saudara bisa mendengar suara saya setiap hari. Ada amin ya saudaraku ya. Nanti saya juga sudah minta Ibu Maria, Pak Robi, Pak Kaidir untuk sesekali mengisi renungan tersebut sehingga saudara tetap terhubung dengan kami. Lalu saudaraku ada sesuatu yang baru membuka pikiran kami bahwa ternyata kita sebenarnya bisa belajar ya melalui online. Kita bisa belajar firman Allah tanpa perlu harus datang ke gereja dengan fasilitas Zoom yang ada. Ternyata itu cukup efektif. Kurang lebih rata-rata sekitar ya sampai 20 orang sudah bisa hadir baik Jumat maupun Sabtu pagi. Nah saudara, saya dorong saudara untuk bisa mengikutinya. Saya pribadi menikmati banyak berkat melalui semua yang kami lakukan. Ya itu saja
Dan selama masa transisi ini masih diizinkan oleh pemerintah, di mana seharusnya awal Juli nanti Pemprov DKI khususnya akan mengadakan evaluasi. Apakah pelonggaran PSBB ini masih bisa dilanjutkan atau bagaimana, kita tunggu. Selama itu kita tetap ibadah dengan protokol seperti ini dan kita terus berdoa supaya semuanya bisa cepat berlalu. Dan yang teristimewa yang terakhir, saya mau berdoa supaya semua masalah keuangan kita, Tuhan juga akan tolong kita. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Ada 1001 cara Tuhan. Ada 3-4 hal yang menghambat keuangan kita. Mungkin lebih. Tetapi lebih banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Saudara percaya? Saudara harus percaya. Paradigma kita harus dirubah. Ada banyak yang dapat menghambat keuangan kita. Tapi jauh lebih banyak cara kreatif Tuhan untuk memberkati saudara. Izinkan Tuhan memakai saudara di masa ini justru menjadi kesaksian. Dalam salah satu kelas yang saya ikuti, ada 3 pertanyaan. Di masa pandemi ini, saudara keuangannya normal-normal saja, atau ada yang mengalami penurunan, atau ada yang justru mengalami peningkatan. Harus saya akui bahwa memang yang mayoritas 50% ke atas sedikit itu mengalami penurunan. Dan kurang lebih 30% kah atau saya lupa berapa yang mengalami, yang mengatakan normal-normal saja. Tetapi masih ada walaupun cuma berapa persen, katakanlah 10-20%, mengatakan bahwa justru mereka mengalami peningkatan. Dan saya tidak tahu, saudara, tapi setahu saya, waktu saya ngikutin apa yang mendengar firman Tuhan setiap hari, saudara media, kenapa saya pakai podcast? Karena podcast yang saya kirim sama saudara, lebih dari 100 lebih ya, hampir 120-an, saya kirim setiap hari kepada jemaat, itu yang baca itu sekitar 27-30. Memang pernah satu saat sampai 35. Itu setiap hari, saudaraku, saya bisa tahu berapa jemaat, walaupun namanya saya tidak tahu, tapi saya bisa lihat dari sekian ratus jemaat, berapa yang hari itu merespon. Itu statistiknya keluar, itu keuntungannya. Dan saudara bisa mengulang renungan yang saudara rasa, saya mau dengar lagi, karena itu sudah tersimpan di file saudara. Lalu saudaraku, satu hal yang saya bersyukur, ternyata memang ada hukum Pareto. Masih ingat hukum Pareto? 80-20 ya. Dan ternyata memang itu hukum masih berlaku. Rata-rata dari 100-an ya 20-an orang itu sangat antusias. Yang ikut doa pagi juga, yang belajar. Saya pikir-pikir memang luar biasa ini hukum Pareto, benar. Tetapi saya berdoa supaya hukum Pareto itu diubah. Ya, bagi gereja Tuhan biar hukum Pareto itu Tuhan tolong supaya semakin banyak jemaat. Dan saya tetap berdoa supaya mereka yang mendengar firman Tuhan setiap hari cukup suruh nyalakan saja. Ya, kalau sudah tidak mengerti caranya sebentar bisa datang sama saya dengan Pak Robi, dengan Pak Kaidir, Ibu Maria, nanti kami akan. Lalu saudaraku yang terakhir, saya ingin supaya Tuhan juga akan tetap menyatakan minimal kalau memang hukum Pareto itu masih berlaku juga di Tuhan. Minimal saya berdoa seperti survei tadi. Saya mendorong saudara adalah bagian dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan dalam keuangan. Katakan amin. Saudara, ada orang-orang yang mengatakan, oh saya meningkat kok. Puji Tuhan. Syukur-syukur masih normal. Tetapi saya mau berdoa buat mereka yang mungkin mengalami kendala. Memang ini tidak bisa dihindari, tapi belajar. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita perbaiki dalam hidup kita. Sehingga dalam masa sulit apapun, kita akan tetap bisa menjadi berkat. Saudaraku, mungkin ini sekedar kesaksian. Walaupun memang cukup berat memang di dalam 3 bulan terakhir bagi gereja. Tetapi saya bersyukur gereja ini masih bisa bertahan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah mempersiapkan segala. Kisah Yusuf itu betul-betul terjadi. Sehingga kita tidak harus meniadakan semua, mem-PHK atau memberhentikan semua pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua masih bisa kita lakukan. Bahkan dengan cara Tuhan kita bisa tetap memberkati. Ya, ada cara Tuhan sehingga walaupun
tidak mau disebutkan, tetapi kita masih bisa membantu hamba-hamba Tuhan, kita bisa membantu anak-anak Tuhan, kita bisa membantu jemaat, kita bisa membantu lingkungan, minimal dalam 3 bulan akhir ini. Dan kita berdoa biar inilah yang Tuhan ingin perlihatkan, bahwa mereka yang mengelola dengan bijak, bisa Tuhan berkati terus-menerus. Haleluya. Saya ingin berdoa buat saudara walaupun sebentar Ibu Maria akan kembali. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat ibadah perdana new normal hari ini. Kami senang Tuhan. Tuhan izinkan jemaatmu untuk datang. Dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah sertai hidupnya sampai saat ini. Dan kami akan terus berdoa, sertai kami sampai semua ini berlalu. Dan kami dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan lebih dari itu, kami akan menjadi orang-orang yang tetap memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa terus buat ibadah-ibadah selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, mari Ibu Maria, Tuhan berkati. Shalom, shalom, sehat-sehat ya semuanya ya, puji Tuhan. Tadi pakai masker nggak kelihatan, sekarang kelihatan kan muka saya? Ada perubahan nggak? Selama masa pandemi kita ya, kata saya bersyukur selama masa pandemi banyak mengajar kepada saya. Setiap pagi saya akhirnya rutin, kadang-kadang saya jujur, suka bolong, nanti udah sempat baru saya baca firman atau saya nanti doa. Tapi sekarang jujur setiap pagi rutin saya baca firman dan berdoa kepada Tuhan. Menaikkan roh saya, bangkitkan roh saya ya. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya kangen sama saudara sekalian. Tadi saya, aduh kangen kayak peluk, tapi kita nggak bisa pelukan langsung. Saya bilang, ayo kita berpelukan. Mereka juga katakan kangen ya. Biasanya Jumat saya ngumpul, berdoa bersama. Ini tidak cuma melalui video call paling bisa berempat. Dan bersyukur juga masih bisa ketemu di Zoom ya. Ayo saudara, ikut Zoom. Jadi kita bisa sering berjumpa. Kita bisa lihat wajah-wajah kita dan iman kita boleh dikuatkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran saudara. Dan Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Ya. Dan saya bersyukur saudara. Waktu Rabu, saya pikir saya nggak bisa ikut ibadah pada awal ini. Rabu saya lagi turun tangga, ngobrol sama ponakan. Lalu saya nggak sampai sadar, saya turun masih 1 tangga lagi, saudara. Masih 1 tangga lagi saya sudah turun. Saya kaget benar-benar. Sampai ke planting, saya ke planting jauh juga dari misalnya tangga ini, saya ke planting sampai ke situ. Puji Tuhan, nggak kebentuk meja, kepala saya nggak kebanting, tangan saya sampai begitu, sakit sekali. Tapi memang nggak boleh dibangunkan katanya. Lalu saya bangun sendiri, kaki saya sakit sekali. Lalu saya bersyukur. Memang jalan susah, pertama awalnya susah jalan, tapi akhirnya tidak ada apa-apa. Cuma besokannya baru berasa saudara. Ngangkat barang, ngangkat apa di sini berasa banget. Kena bekas kebanting. Puji Tuhan. Umur seusia saya 260 ya. Kalau jatuh saudara bisa bayangkan. Saya bersyukur kepada Tuhan. 260 tapi saya jatuh. Tuhan sudah tolong saya dan saya bisa hadir pada saat ini. Saya kepikir aduh kalau saya kenapa-napa saya gak bisa hadir. Puji Tuhan saudara. Tuhan kita amat besar ya. Minggu depan atau hari ini bagian saya karena ada kesalahan jadwal. Jadi minggu depan saya akan memberi kesimpulan saja tentang melayani. Fokusnya sebulan ini kan kita melayani ya. Pertama Pak Yusak berfirman melayani dengan segenap hati. Ya Pak Yusak. Antas yang minggu kemarin Pak Yusak kabarkan melayani bukan untuk dilayanin. Dan Pak Kadir tadi mengatakan melayani memberi yang terbaik. Minggu depan saya akan rangkum semuanya. Saudara hadir dan kita boleh bersama-sama. Kita boleh mengerti bagaimana kita melayani. Bukan sekedar dilayani untuk Tuhan, tapi melayani di keluarga dan melayani di masyarakat semuanya. Terima kasih, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Kalau awal daripada ibadah kami di new normal ini Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan. Apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah bertegur sapa satu dengan yang lain. Kami sudah menaikkan puji-pujian untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih semuanya Tuhan. Biar kalau pada pagi ini kami akan pulang membawa. Kami akan melayani dengan baik Tuhan. Kami akan melayani dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Dan dengan segenap pikiran kami Tuhan. Biar Tuhan apabila sebentar kami pulang Tuhan. Biar kami terus membawakan damai daripada Engkau Tuhan. Biar Tuhan Engkau lawat teman-teman kami pada saat ini yang tidak hadir. Teristimewa ibu-ibu lansia Tuhan. Biar Engkau terus memberikan mereka kesehatan Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan
ada sukacita di damai di hatinya Tuhan. Apabila sebentar mereka juga akan mendengarkan melalui video media Tuhan, Engkau juga tolong mereka ya Bapa. Engkau lawat Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Apabila mereka dalam kesusahan, Engkau beri penghiburan Tuhan. Apabila mereka dalam kekurangan, Engkau beri kecukupan ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaatnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apabila sebentar kami pulang, tibakan kami dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama kembali ke dalam rumah-Mu Tuhan. Bahkan kami akan mengikuti pelajaran-pelajaran kami di setiap hari Jumat. Kami juga akan berdoa pagi di hari Sabtu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Amin, haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan kami Tuhan. Engkau rangkum kami Tuhan, Engkau peluk kami pada pagi dengan kasih sayang daripada Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan merindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa damai sejahtera daripada Allah, kecintaan, kemurahan Allah Bapa kita bersama dalam persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha datang yang kedua datang.